Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 pada mata kuliah pengelolaan kelas, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini memuat tentang hasil wawancara kami dengan orang tua siswa, guru di sekolah, anggota masyarakat, dan siswa mengenai pengaruh lingkungan belajar di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, terkhusus di masa pandemi ini. Silakan menonton dan menyimak hasil wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Farid Swada ingin mewawancarai salah satu orang tua siswa terkait perubahan pengaruh lingkungan belajar online. Sebelumnya Ibu atas nama siapa? Ibu Wati. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, selama masa pandemi COVID-19, pemerintah mewajibkan para siswa untuk belajar online dari rumah. Bagaimana tanggapan Ibu terkait kebijakan pemerintah tersebut? Tidak setuju, kurang setuju karena belajar online secara pribadi model sekolah online itu tidak hanya tidak hanya dikasih kerjaan lewat WA itu terus disuruh kumpulin, tidak menjamin anak mengerjakan sendiri. Malah biasa orang tua yang mengerjakannya karena anak lebih banyak mainnya dan nggak maksimal untuk mendampingi anak belajar karena orang tua banyak juga pekerjaannya, bukan hanya mendampingi anak belajar, ada pekerjaan untuk di rumah. Menurut Ibu, apakah belajar virtual dari rumah efektif dilaksanakan? Tidak efektif. Mengapa Ibu mengatakan demikian? Karena yang ajarkan orang tua, sedangkan basic orang tuanya bukan basic pendidik, bukan sebagai guru, dan banyak kekurangannya. Kalau guru yang beda antara orang tua dengan guru. Kalau guru yang ajar otomatis ada basic pendidik, sedangkan orang tua tidak ada basic pendidiknya. Kalau guru yang ajar anak-anak belajar, otomatis anak itu akan menurut karena dia punya rasa segan sama gurunya. Sedangkan orang tua lebih banyak orang tua yang ajar anak-anak lebih banyak mau main karena dia pikir orang tuanya yang ajar, mau tidak mau lebih sebentar. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap dan tindakan Ibu lakukan jika anak malas mengikuti kelas online dari sekolah, anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain game daripada belajar, anak sulit paham materi pelajaran meskipun Ibu sudah menjelaskan secara berulang-ulang? Kalau saya kasih dia bagaimana caraku, karena saya kasih dia pengertian bahwa kalau kita tidak belajar, kita bagaimana mau pintar. Otomatis anak itu mau belajar, dan saya kasih juga kalau dia selesaikan dia punya tugas, saya kasih hadiah berupa makanan ataupun yang dia sukai. Dan saya kasih dia waktu bermain setengah jam game, asal dia selesaikan dia punya tugas. Pertanyaan ketiga, bagaimana upaya dan cara yang Ibu lakukan selama mendampingi dan memfasilitasi anak belajar di rumah? Bagaimana upaya dan cara Ibu telah lakukan selama mendampingi atau memfasilitasi anak belajar di rumah? Kalau saya mendampingi
anak-anak, mengajarkan dia bagaimana caranya belajar online. Kalau memfasilitasinya dengan saya memberikan menggunakan wifi. Saya wifi sebab kalau kota saya tidak mau berharap sama pemerintah. Kadang ada masuk kota belajar, kadang juga tidak ada. Jadi bagaimana anak saya bisa belajar dengan baik secara online, saya memfasilitasinya dengan wifi, internet wifi. Oke, baik Ibu, terima kasih telah meluangkan sedikit waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta waktunya, Bu? Ya, boleh. Mohon maaf, Bu, jika mengganggu waktunya. Saya ingin memberi sedikit pertanyaan. Semoga Ibu bisa menanggapinya dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Alifia Jana Fifa. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa? Ibu Rasmi. Oh iya, Ibu Rasmi, saya ingin memberi sedikit pertanyaan. Yang pertama itu, selama masa pandemi COVID-19, pemerintah mewajibkan para siswa untuk belajar online dari rumah. Bagaimana tanggapan Ibu terkait kebijakan pemerintah tersebut? Menurut Ibu, apakah belajar virtual dari rumah efektif dilaksanakan? Mengapa Ibu mengatakan demikian? Ya, efektif karena pembelajaran secara online sangat membantu pemerintah mengurangi penyebaran COVID-19. Iya, pertanyaan kedua, bagaimana sikap dan tindakan Ibu lakukan jika anak malas mengikuti kelas online dari sekolah? Anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain game daripada belajar. Anak sulit paham materi pelajaran meskipun Ibu sudah menjelaskan secara berulang-ulang. Sikap saya harus mendampingi anak-anak bila mengerjakan tugas yang diberi ibu guru di sekolah, dan tindakan saya terus-menerus memberikan semangat agar mengikuti seluruh sesi pembelajaran yang dilaksanakan lewat online ini. Ya Bu, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana upaya dan cara yang Bapak Ibu telah lakukan selama mendampingi atau memfasilitasi anak belajar di rumah? Saya harus melakukan komunikasi intensif dengan ibu guru atau ke sekolah. Yang kedua, memastikan setiap anak-anak melaksanakan pembelajaran online ini dengan aman. Oh iya, terima kasih Bu Rasmi sudah menjawab semua pertanyaan saya dengan baik. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu agar anak-anak bisa sekolah normal lagi. Amin. Selamat siang, Pak. Siang. Bisa saya ambil waktunya sedikit? Jadi begini, saya punya tugas kuliah tentang pengelolaan kelas. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Bapak. Selama masa pandemi, pemerintah mewajibkan para siswa untuk belajar online dari rumah. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait kebijakan tersebut? Saya sebagai orang tua siswa sangat tidak setuju dengan apa yang diterapkan pemerintah saat ini. Karena kenapa? Karena banyak anak-anak selalu meninggalkan pelajarannya. Dia selalu bermain game setiap waktu dan pelajarannya tertinggal. Nah, menurut Bapak, apakah belajar virtual dari rumah efektif dilakukan? Menurut saya kurang bagus. Nah, mengapa demikian Bapak mengatakan hal tersebut? Karena kenapa saya mengatakan kurang bagus? Karena pelajaran ini online ini tidak terlalu mengontrol anak-anak siswa. Dia selalu tertinggal pelajarannya. Dia tidak pernah
disiplin atas apa yang dia kerjakan, tugas-tugas yang dikasihkan sama gurunya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana sikap dan tindakan Bapak yang melakukan jika anak malas mengikuti kelas online dari sekolah? Nah, anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain game daripada belajar. Anak sulit paham materi pelajaran meskipun Bapak sudah menjelaskan secara berulang-ulang. Sekarang kalau peran orang tua sangat dibutuhkan sekarang karena kenapa? Karena kalau bukan orang tua yang kasih bantuan kepada guru-guru untuk membantu pelajaran anaknya, susah untuk bisa berkembang. Karena begitu tiap hari hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah belajar, selalu keluyuran. Mungkin begitu. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, Pak, bagaimana upaya dan cara yang Bapak lakukan selama mendampingi atau memfasilitasi anak belajar di rumah? Kalau masalah memfasilitasi anak, mungkin ya memang kewajiban orang tua memfasilitasi anaknya untuk belajar. Tapi ya kami juga sebagai orang tua sangat sulit untuk memfasilitasi anak tersebut. Bagaimana sekarang masa pandemik kurang keuangan, pemasukan tidak ada. Mungkin begitu. Oh ya, baik Pak, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Aprilia Syam dari program studi pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Maksud dan tujuan saya ke sini ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, selama masa pandemi COVID-19, pemerintah mewajibkan para siswa untuk belajar online dari rumah. Bagaimana tanggapan Ibu terkait kebijakan pemerintah tersebut? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ade. Bagaimana pendapat saya tentang kebijakan pemerintah? Di sini saya bisa mengambil dari dua sisi. Yang pertama itu sisi positif. Kita dapat mengatur waktu. Dengan belajar di rumah, kita dapat fleksibel mengatur waktu seperti kapan mengerjakan tugas sekolah, membantu orang tua, istirahat, beribadah, dan lain-lain. Yang kedua, kita dapat menambah wawasan dan kemampuan menggunakan berbagai aplikasi dalam proses pembelajaran. Awalnya, saya juga tidak tahu apa itu aplikasi Zoom. Melalui pembelajaran jarak jauh, saya akhirnya mengetahui dan terbiasa menggunakan aplikasi Zoom untuk belajar. Adapun sisi negatifnya, di sini saya bisa katakan ribet, karena semuanya serba online. Mulai dari mempelajari modul pelajaran, latihan soal, mengumpulkan tugas, diskusi dengan teman, sampai ulangan. Yang kedua, batas pengumpulan tugas yang terlalu cepat. Ini yang paling saya tidak suka dari kegiatan pembelajaran online. Hampir setiap hari, saya mendapat tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan hari itu juga. Saya sampai pusing dan stres kalau masih mengerjakan tugas, lalu ada lagi tugas yang lain harus dikumpulkan pada jam yang sama. Menurut Ibu, apakah belajar virtual dari rumah efektif dilaksanakan? Menurut saya ini tidak efektif,
Kenapa saya katakan demikian? Karena kondisi di desa atau di daerah masih sangat minim kemampuan siswa baik dari segi pengetahuan teknologi, terlebih pada kemampuan ekonomi keluarga untuk mengharuskan siswa untuk memiliki Android ataupun komputer. Mengapa Ibu berkata demikian? Mengapa saya mengatakan demikian? Karena walaupun kita belajar di rumah itu menyenangkan, tapi tidak ada yang bisa menggantikan senangnya belajar dengan bertatap muka dengan guru dan teman-teman di sekolah. Itulah pendapat saya tentang pembelajaran online. Baik Bu, saya akan melangkah dari pertanyaan selanjutnya. Dalam pembelajaran virtual saat ini, peran ibu guru sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar online yang menyenangkan bagi siswa. Bagaimana tanggapan Ibu terkait kondisi lingkungan belajar online siswa saat ini? Di sini selain guru ataupun orang tua, di sini dia juga memiliki peranan penting dalam membimbing agar anak-anak lebih semangat belajar dan meminimalisir kejenuhan belajar. Salah satu cara untuk meningkatkan semangat belajar yakni menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa cara menumbuhkan semangat belajar pada anak. Yang pertama, menurut saya sediakan ruangan privasi untuk anak belajar. Di sini supaya kamar anak yang disediakan supaya dia bisa bergerak bebas. Yang kedua, berikan anak edukasi, misalnya tentang berita tentang COVID-19 saat ini. Orang tua setidaknya memberikan bahasan yang mudah dimengerti anak-anak tentang adanya COVID-19 ini dan memberikan pengertian mengapa ia harus belajar di rumah agar dia bisa mengerti dan paham alasan tentang hal itu. Yang ketiga, hindari kebisingan. Jika anak mulai nyaman dengan ruangan yang sudah disediakan, sebaiknya kita sebagai orang tua meminimalisir kebisingan agar tidak mengganggu konsentrasi belajar anak kita. Mengapa Ibu mengatakan demikian? Mengapa saya mengatakan demikian? Karena selama belajar di rumah, anak pasti ingin sekali bertemu dengan teman-temannya. Di sini kita sebagai orang tua dapat berdiskusi tentang anak, tentang bagaimana menata kamar belajar yang bisa membuat anak nyaman belajar. Tentu pasti anak-anak kita akan lebih enjoy dan betah belajar di rumah karena mereka bisa latihan untuk menata kamar belajar yang sudah ditata dengan kemauannya. Saya ingin bertanya, apa upaya Ibu guru telah melakukan untuk menciptakan lingkungan belajar online yang menyenangkan bagi siswa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adik. Di sini saya sebagai seorang pendidik, apalagi di tingkat sekolah dasar, saya melakukan berbagai cara agar siswa tidak merasakan malas atau antusias dalam mengikuti pelajaran virtual. Salah satu cara yang saya lakukan yakni belajar menggunakan Zoom, kemudian saya mengajak para siswa untuk melakukan dan memperagakan pengalaman selama belajar virtual sehingga siswa tidak merasakan bosan untuk tetap semangat belajar walaupun melalui virtual. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu lakukan untuk menyampaikan materi pembelajaran agar dapat memperkaya pengetahuan siswa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ade. Pada saat masa pandemi COVID-19 saat ini, dengan dihadapkan 25 orang siswa di tingkat sekolah dasar, sebenarnya sangat mengolah pikiran bagaimana caranya agar siswa dapat memahami pelajaran yang saya sampaikan. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini saya masih sanggup memberi pemahaman mengenai materi yang diberikan dengan acuan buku yang dibagikan dan bantuan pembelajaran yang sesekali saya berikan kepada siswa saya. Pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana cara Ibu guru lakukan untuk melatih keterampilan berpikir, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan bekerja sama kepada siswa.
Di sini untuk melatih keterampilan berpikir, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan bekerja sama kepada siswa, saya bisa bagi dalam 3 poin. Yang pertama, dalam melatih keterampilan berpikir, saya selalu menekankan kepada siswa untuk selalu mengerjakan tugas tanpa bantuan orang tua. Itu latihan yang saya sampaikan atau ajarkan kepada siswa saya untuk saat ini. Yang kedua, keterampilan berkomunikasi. Dalam hal berkomunikasi yang saya selalu tekankan kepada siswa saya, yaitu hal yang paling mendasar, yakni menjaga tutur kata, sopan santun yang baik terhadap orang tua. Yang ketiga, kemampuan bekerja sama. Dalam hal bekerja sama, saya masih menggunakan hal-hal awal yang harus dilakukan, yaitu mulai dari lingkungan rumah masing-masing, yaitu seperti menjaga kebersihan. Dalam hal ini, saya selalu sampaikan kepada siswa agar selalu menjaga kebersamaan antar mereka dengan orang tua dan keluarganya untuk selalu bersama-sama. Mungkin itu pendapat saya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara yang ibu guru lakukan mengajarkan karakter jujur, disiplin, tanggung jawab kepada siswa? Nah, di sini untuk mengajarkan karakter terhadap siswa saya melakukan pendekatan terhadap siswa sebagai awal untuk mengetahui karakter mereka masing-masing. Setelah saya mengetahui sifat mereka, saya melakukan tes atau semacam ujian terhadap siswa untuk bisa mengetahui karakternya. Di sini saya bisa lihat mulai dari kejujuran, kedisiplinan, dan bertanggung jawab. Setelah itu, kemudian saya memberi wejangan, motivasi atau contoh untuk mereka bisa mencontoh. Kemudian saya berkomunikasi terhadap orang tuanya dan bekerja sama untuk membentuk karakter siswa tersebut seperti kedisiplinan dan cara bertanggung jawab. Pertanyaan terakhir, sebagai pendidik yang profesional, tentunya ibu harus terus-menerus berupaya untuk menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif agar siswa merasa termotivasi belajar. Bagaimana rencana yang akan ibu guru lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Nah, di sini untuk menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif, saya akan menyebutkan poin-poinnya. Yang pertama, kita dapat menciptakan ruang belajar yang menyenangkan. Yang kedua, menyatu dan berbaur sesuai perasaan yang diharapkan siswa. Yang ketiga, menjadi sahabat belajar bagi siswa dan memberikan ruang untuk mereka berkreasi. Mungkin itu pendapat saya. Mungkin itu saja pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada ibu tentang proses pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19. Dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yurni Kamue dari kelas A. Saat ini saya bersama salah satu guru dari SDN 148 Pawi Baru, bertempat di Kecamatan Mangkukana, Kabupaten Luwu Timur. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Dengan Pak Joko Koladesi STH. Di SD Bapak mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 4. Oh iya Pak, kita langsung saja pada wawancaranya. Yang pertama, selama masa pandemi COVID-19, pemerintah mewajibkan para siswa untuk belajar online dari rumah. Nah, bagaimana tanggapannya Bapak terkait kebijakan tersebut? Iya, untuk kebijakan tersebut sebagai saya guru ada efektifnya, ada juga tidaknya. Efektifnya itu bahwa siswa tidak berkumpul secara bergerombol di sekolah yang bisa memutus mata rantai COVID-19. Nilai positifnya dari belajar online juga ini, yang pertama bahwa murid itu tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan sama guru secara baik, karena rata-rata yang dikerjakan oleh siswa di rumah, tugas yang diberikan guru itu bisa dikatakan 80% semuanya ide dari orang tua.
Jadi, bagaimana tanggapan Bapak? Apakah belajar virtual dari rumah efektif dilaksanakan? Tidak efektif, sangat tidak efektif. Lebih bagus tatap muka secara langsung supaya siswa itu lebih memahami, karena ada tutorial yang diberikan sama guru lalu mereka bisa mengerjakan tugas. Baik, dalam pembelajaran virtual saat ini peran Bapak sebagai guru pasti sangat berperan penting untuk menciptakan lingkungan belajar online yang menyenangkan bagi siswa. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait kondisi lingkungan belajar online saat ini? Kalau untuk saat ini yang kami terapkan untuk siswa secara virtual, kami harus membuat pendahuluan dulu. Kami harus mengajak siswa bernyanyi dulu bersama-sama, lantas kami akan memberikan materi seperti itu. Kemudian apa upaya yang Bapak lakukan? Baik, apa upaya yang Bapak lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar online yang menyenangkan bagi siswa? Saya selalu menyarankan siswa untuk belajar online tidak harus di ruang tamu, bisa dilakukan di taman depan rumah atau di teras rumah sambil menikmati alam yang ada. Kemudian bagaimana cara yang Bapak lakukan untuk menyampaikan materi agar dapat memperkaya pengetahuan siswa? Saya selalu mengajak siswa untuk selalu membrowsing di Google setiap materi-materi pelajaran yang saya berikan sama siswa saya. Bagaimana cara yang Bapak lakukan untuk melatih keterampilan berpikir, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan bekerja sama kepada siswa? Saya selalu memberikan pengertian yang pertama kepada siswa ketika masuk di dalam belajar. Mereka harus memperkenalkan diri dulu di depan kamera supaya mereka terlatih public speaking, dan juga memberikan tugas kepada mereka memperkenalkan diri dengan seperti reporter atau seperti wartawan, seperti itu, untuk melatih kemampuan siswa saya untuk berbicara di depan. Kemudian bagaimana cara yang Bapak lakukan untuk mengajarkan karakter jujur, karakter disiplin, dan tanggung jawab kepada siswa? Saya mengajarkan siswa dengan cara tidak memberikan tugas yang terlalu berat, yang dia mampu kerjakan sendiri tanpa harus ada bantuan dari orang tua. Sebab ketika saya memberikan tugas yang berat, otomatis siswa akan meminta bantuan kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu mengajarkan disiplin sejak dini kepada siswa untuk melakukan segala sesuatunya itu dengan jujur, walaupun mungkin tugasnya itu tidak semua benar, tetapi hasilnya itu akan memuaskan buat dia dan juga buat guru untuk nilai yang kemudian kejujuran. Yang terakhir, sebagai pendidik yang profesional, tentunya Bapak harus terus-menerus berupaya untuk menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif agar siswa merasa termotivasi belajar. Nah, bagaimana rencana yang Bapak akan lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Saya akan memberikan keterampilan kepada siswa saya walaupun secara virtual di rumah, dengan beberapa video-video seperti membuat kerajinan tangan, boneka, dan tutorialnya akan saya kirimkan kepada mereka sehingga mereka bisa menyiapkan bahan di rumah dan melatih keterampilan siswa saya di rumah. Baik, terima kasih buat waktunya Pak, sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai sebagai informan untuk pada kesempatan kali ini. Itulah wawancara saya dengan salah satu guru yang ada di SDN 148 Sawi Baru. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, saya punya tugas mata kuliah pengelolaan kelas. Di sini saya diminta untuk wawancarai Bapak mengenai pembelajaran selama masa pandemi. Nah, pertanyaan saya itu Pak, selama masa pandemi pemerintah ini mewajibkan para siswa untuk belajar online dari rumah. Nah, bagaimana
tanggapan Bapak terkait kebijakan pemerintah tersebut? Ya, terima kasih atas pertanyaan Adik mengenai belajar masa pandemi ini. Sebetulnya di desa seperti ini beda dengan anak kota. Di desa itu lebih pendekatannya harus bertatapan dengan guru. Karena kenapa? Pendekatan dengan anak-anak desa itu lebih konsentrasinya kalau berhadapan langsung dengan gurunya. Nah, di samping itu situasi pandemi terutama di daerah ini kan termasuk di daerah hijau, nah, sehingga kita berani. Kemudian anak-anak kan tidak terlalu padat di sini. Nah, kemudian kalau anak kota kan di samping walaupun tidak bertatap muka tetap padat, dan anak-anak biasa memakai alat komunikasi, apalagi masa SD. Nah, jadi saya tidak berbeda dengan pemerintah, akan tetapi saya lihat lebih efektifnya pembelajaran anak-anak. Belajar tatap muka. Iya. Ya, baik Pak, terima kasih. Nah, beralih ke pertanyaan kedua. Jadi, dalam pembelajaran virtual saat ini, peran Bapak sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar online yang menyenangkan bagi siswa. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait kondisi lingkungan tersebut? Ya, terima kasih. Jadi, berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi, orang desa beda dengan orang kota karena anak desa itu tidak biasa memegang alat komunikasi seperti HP. Iya, seperti HP. Nah, itu di samping tadi tidak efektif. Nah, kemudian yang kedua pernah ada anak-anak dikasih HP, dikasih voucher untuk dipakai belajar online. Dia di samping dia tidak tahu memakai, juga rata-rata tidak memiliki HP. Jadi sehingga sejalan dengan situasi dan kondisinya anak desa, itulah salah satu penyebabnya saya tidak lakukan belajar online. Gitu. Ya, Pak. Jadi pertanyaan ketiga itu upaya apa yang Bapak telah lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar online yang menyenangkan bagi siswa? Karena tidak memakai tidak dimanfaatkan untuk belajar online, maka cara kita itu mengajar di sini anak-anak kadang-kala berketat kedatangan, kadang-kala tidak, karena melihat lagi terlalu keramaian terlalu sering, maka apabila anak tidak datang, kita tidak persulit juga sampai sekarang, bahkan sampai nanti selesai dulu. Nah, pertanyaan keempat, belajar online. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengajarkan karakter jujur, disiplin, dan tanggung jawab kepada siswa?
Ya, cara mengajar supaya anak berlaku jujur, di samping ada salah satu gurunya menyiapkan jajannya, ya setiap anak sekolah ada uang jajannya, maka disiapkan saja di situ kebutuhan-kebutuhannya, dan dia ambil sendiri, bayar sendiri. Nah, nanti selesai dihitung cocok, tidak ada yang curang. Nah, di situ dilihat. Ya, di situ jujur anak-anak. Yang kedua, pendekatan kita ada namanya bina mental. Ya, bina mental ceritakan sejarah, diambil contoh dari tokoh-tokoh pejuang-pejuang kita, bahwa pejuang kita dulu karena jujur, karena semangat belajar, ya semangat mencari ilmu, kita semuanya menandang setiap perjuangannya, setiap usahanya, cita-citanya. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, sebagai pendidik yang profesional, tentunya Bapak harus terus-menerus berupaya untuk menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif. Nah, maka dari itu, agar siswa merasa termotivasi belajar, bagaimana rencana yang Bapak akan lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, dengan adanya juga pertanyaan ini mengingatkan saya rencana bagaimana supaya pembelajaran di sekolah, utamanya di sekolah ini, efektif dan bisa mencerdaskan anak. Berbagai macam cara untuk bagaimana supaya anak-anak bisa belajar, menerima pelajaran dengan baik. Utamanya bagaimana cara supaya anak-anak itu merasa dekat di sekolahnya, merasa dekat di gurunya, di sekolahnya, merasa dekat di gurunya. Maka sering kita akan perlombaan baik perlombaan pelajaran, perlombaan olahraga, permainan lainnya. Nah, itu salah satu juga karena sekarang anak-anak gemar kalau dikatakan belajar baca Al-Quran. Nah, sehingga sekolah ini saya gunakan terhadap anak-anak kita di sini. Setiap masuk di belajar di sini tidak mengeluarkan apa-apa untuk belajar membaca Al-Quran atau belajar Iqra. Ya, gitu. Di sini banyak termasuk kerjasama dengan mahasiswa, gabungan mahasiswa dari Makassar datang di sini memberikan pelatihan, memberikan pendekatan, memberikan motivasi. Bahkan dari mahasiswa gabungan dari Makassar itu sering datang mengajak bermalam anak-anak di sini. Jadi anak-anak di sini merasa betah, merasa dekat, merasa senang. Gitu. Ya Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Risna Aprilia dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat ini saya sedang bersama Saudara Sulfikri dan Saudara Asur. Saya akan melakukan wawancara terkait pembelajaran di masa pandemi. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama. Selama masa pandemi COVID-19, pemerintah mewajibkan para siswa untuk belajar online dari rumah. Bagaimanakah tanggapan saudara terkait kebijakan pemerintah tersebut? Menurut saudara, apakah belajar virtual dari rumah efektif dilaksanakan?
Ya, menurut saya pembelajaran secara virtual ini sangat efektif dilaksanakan karena dapat membantu pemerintah untuk mencegah rantai penyebaran COVID-19. Baik, terima kasih atas pendapat saudara. Menurut saudara Asrul, bagaimana pendapatnya? Menurut saya pembelajaran daring belum maksimal Alasannya? karena masih banyak faktor yang kurang mendukung seperti kurangnya komunikasi antar guru dengan murid, sinyal yang kurang mendukung, serta biaya akomodasi atau kuota internet terbilang lebih mahal harganya. Baik, terima kasih atas pendapat saudara. Pertanyaan kedua, dalam pembelajaran virtual saat ini, peran lingkungan masyarakat berperan penting untuk mendukung anak-anak belajar. Bagaimana tanggapan saudara terkait kondisi lingkungan masyarakat saat ini dan apakah mendukung kegiatan siswa belajar dari rumah? Oke, apa pendapat saudara? Ya, menurut saya kondisi lingkungan saat ini cukup mendukung dikarenakan orang tua dapat mengawasi anaknya dalam belajar. Baik, terima kasih atas pendapat saudara. Menurut Asrul sendiri, bagaimana pendapatnya? Menurut saya peran lingkungan saat ini sangat penting, tetapi belum sepenuhnya berpengaruh pada masyarakat. Masih banyak yang kurang sadar akan kondisi saat ini, seperti orang tua yang kurang memperhatikan kegiatan anaknya, terutama yang harusnya belajar di rumah, malah lebih mementingkan aktivitas yang lain di luar. Terima kasih, saudara Asrul. Pertanyaan terakhir, menurut saudara, bagaimana cara menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif agar dapat mendukung belajar siswa saat ini? Ya, menurut saya untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif, guru memberikan motivasi-motivasi kepada siswanya dan memberikan pembelajaran yang menarik sehingga mereka semangat belajar, dan juga guru melakukan pendekatan-pendekatan kepada siswanya. Terima kasih atas pendapatnya. Kalau menurut saudara Asrul, bagaimana pendapatnya? Menurut pendapat saya, untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif, perlu adanya kesadaran dari orang tua siswa untuk lebih memperhatikan kegiatan belajar anak-anaknya. Begitu juga dengan para guru, harusnya siswa tidak dibebani dengan tugas yang begitu banyak, karena siswa harus membagi waktu belajar dan kegiatan rumah ataupun di luar rumah. Terima kasih atas pendapat saudara Asrul dan saudara Zulfikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama saudari Nini. Saya akan mewawancaranya terkait pembelajaran di masa pandemi ini. Oke, langsung saja. Selama masa pandemi COVID-19, pemerintah mewajibkan para siswa untuk belajar online dari rumah. Bagaimana tanggapan saudari terkait kebijakan pemerintah tersebut? Menurut saudari, apakah belajar virtual dari rumah efektif dilaksanakan? Jadi menurut saya, pembelajaran daring ini merupakan salah satu langkah yang paling tepat yang diambil oleh pemerintah. Meskipun langkah ini penuh pro dan kontra, tetapi kita harus mengapresiasi usaha pemerintah dalam penanggulangan ini. Kalau efektif dan tidaknya, menurut saya pembelajaran ini kurang efektif. Mengapa? Karena kita melihat anak-anak kita sekarang ini lebih cenderung mengisi kekosongan mereka untuk bermain game, bukan untuk mempelajari pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya, dalam pembelajaran virtual saat ini, peran lingkungan masyarakat berperan penting untuk mendukung anak-anak belajar. Bagaimana tanggapan saudari terkait kondisi lingkungan masyarakat saat ini? Apakah mendukung kegiatan siswa belajar dari rumah? Ya, betul sekali. Lingkungan adalah salah satu faktor yang paling penting untuk mendukung anak-anak kita untuk terus belajar dan belajar. Namun saya lihat sekarang ini lingkungan kurang mendukung anak kita untuk belajar. Mengapa? Seperti yang saya katakan tadi, sekarang anak-anak kita itu kecanduan bermain game dan bermain gawe atau bermain sosial media. Mereka itu cenderung
membuka aplikasi-aplikasi sosial media yang tidak begitu penting dipelajari, sehingga mereka melupakan kodrat mereka untuk belajar atau membaca buku. Nah, disinilah peran orang tua untuk selalu mendukung dan mengawasi anak-anak mereka untuk terus belajar, bukan malah sebaliknya. Pertanyaan terakhir, menurut saudari, bagaimana cara menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif agar dapat mendukung belajar siswa saat ini? Jadi untuk menciptakan lingkungan untuk mendukung anak kita untuk terus belajar, dikembalikan lagi kepada orang tuanya. Sebaiknya orang tua menjadi support system untuk anaknya dan memberikan kebebasan untuk anaknya dalam mempelajari hal-hal yang mereka sukai, bukan malah sebaliknya. Biasanya ada orang tua yang menuntut anaknya untuk belajar ini, padahal anak tersebut tidak menyukai apa yang orang tua mereka inginkan begitu. Dan orang tua juga memberikan pelajaran supaya anak mereka mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi. Contohnya, pada saat diberikan tugas oleh guru, anak-anak harus mengerjakan tugas tersebut secara mandiri, bukan malah orang tua yang mengerjakan tugas anaknya. Dan kita harus mengawasi anak-anak kita pada saat bermain gawai. Jangan sampai mereka membuka aplikasi terlarang atau situs-situs terlarang. Terima kasih atas pendapat saudari, dan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama salah satu siswa dari MTS Nur Saadah. Saya akan mewawancarainya terkait pembelajaran di masa pandemi ini. Baik, langsung saja. Bagaimana pengalaman yang kamu rasakan selama belajar virtual dari rumah? Apakah menyenangkan, membosankan, membuatmu stres, atau membuatmu malas belajar? Atau seperti apa? Menurut saya sangat membosankan karena di rumah hanya belajar mandiri, sedangkan di sekolah banyak teman-teman yang bisa diajak untuk berinteraksi. Jika tatap muka, kami lebih mudah memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru. Apakah lingkungan di sekitarmu membuatmu nyaman dan tenang belajar? Saya kurang nyaman karena saat belajar online ada saja gangguan-gangguan, seperti saya sedang belajar, ibu saya memanggil, atau ponakan saya yang mengganggu saya. Beda di sekolah, kami bisa fokus belajar di ruang kelas. Oke, terima kasih adik Aidil Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Yurnika Muem. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu siswa dari SDN 148 Tawi Baru. Sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Dengan siapa? Sudah kelas berapa deh? Sudah kelas 6. Jadi langsung saja. Nah, bagaimana pengalaman yang kamu rasakan selama belajar virtual online di rumah? Apakah itu menyenangkan? Apakah itu membosankan? Apakah buat kamu stres? Apakah buat kamu malas belajar? Atau bagaimana yang kamu rasakan? Belajar online itu sangat membosankan karena tidak belajar dengan teman-teman dan tugas yang dikirim oleh guru tidak dijelaskan. Jadi saya malas belajar. Baik, pertanyaan yang kedua buat adik Felix. Apakah lingkunganmu di sekitarmu membuat nyaman dan tenang belajar? Tidak, karena ribut dengan suara kendaraan. Oh iya. Jadi itulah wawancara saya dengan adik Felix dari SDN 148 Tawi Baru, Kecamatan Mangkutanah, Kabupaten Bumi Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Serari karena telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara bersama saya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fahmi Hajar dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, saya ingin melakukan wawancara dengan saudara terkait dengan lingkungan belajar pada saat pembelajaran online. Jadi saya awali dengan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pengalaman yang kamu rasakan selama pembelajaran virtual atau online dari rumah, dan apakah menyenangkan, apakah membosankan, apa membuatmu stres, atau membuatmu malas belajar, atau seperti apa, dan mengapa kamu mengatakan hal tersebut? Ya, belajar sangat tidak efektif pada saat belajar virtual. Kita susah mengerti pelajaran yang diajarkan oleh guru. Belajar efektif kurang menyenangkan, kadang membosankan, kadang membuat stres saat jaringan jelek, dan kadang membuat malas belajar. Saya berkata demikian karena belajar online melibatkan HP dan jaringan. Apabila jaringan jelek, kita tidak bisa mengakses pelajaran. Oke, masih ada tambahan? Tidak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apakah di lingkungan sekitarmu itu membuatmu merasa nyaman dan tenang saat belajar? Tidak, karena banyak gangguan dari lingkungan sekitar, misalnya suara motor yang lalu lalang, sehingga membuat kita untuk susah berkonsentrasi dalam belajar. Oke, baik. Itu dua pertanyaan terkait dengan lingkungan belajar pada saat pembelajaran online. Mungkin sampai di sini saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada saya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.